Maka hari ini betul-betul, kalau itu bisa kita lakukan, oh ternyata akan sangat bagus sekali. Bapak Ibu, saya mau berhenti di sini. Nggak berhenti. Nggak berhenti. Oke. Nggak boleh. Kalau kita setelah selesaikan, next. Nah, berarti saya tadi mengurangi emisi gas rumah kaca, ya. Dan ini talenta terbaik dari inovasi. Kalau saya punya cerita ini, ya biar gak lah. Ini Pak Fajar beneran apa enggak ya? Jadi Bapak Ibu, saya punya dinas. Dinas saya itu saya minta 1 tahun dia harus punya 1 inovasi. Terbayangkan kalau semua membuat, kira-kira ada 50 sekian dinas dan badan yang ada di kami. 1 aja. Maka kita punya bank inovasi. Suatu ketika saya ditanya, teman-teman dari Bappenas, dari Kemendagri, dari para peneliti, Pak Ganjar, kenapa banyak inovasi? Ya saya paksa. Pokoknya harus ada 1 inovasi, pokoknya. Perbayangkan Bapak Ibu, kalau kemudian 1 dinas itu dia kreatif, dia bisa punya 3 atau 4. Maka kita punya bank inovasi. Ternyata ASN kita itu hebat banget. Karena dikasih kesempatan. Dan pada saat mereka mau naik pangkat, dia sekolah, sespin. Kalau levelnya di atas, maka salah satu mentornya langsung gubernur. Dan saya perintahkan 3 bulan setelah kamu sekolah, kamu harus bisa implementasikan. Oke Pak, tapi buatkan peraturan gubernur untuk bisa melaksanakan. Saya kasih, cuman peraturan aja, sehari saya bikinin. Tapi harus siapa? Agar improve-nya, pelayanan publiknya itu bisa dilakukan. Talenta ini banyak sekali. Itu baru dari kita, belum dari masyarakat, termasuk Krenova. Krenova itu masih terjepit. Silakan kalau ada Pak, soal kegiatan hari ini gimana Pak? Tadi sampaikan ini. Ya, terima kasih nih kawan-kawan dari alumni perguruan tinggi negeri kumpul di sini. Dia ingin mendengarkan paparan apa yang menjadi ide gagasan, dan kami terima kasih. Kami diakhiri dengan memberikan dukungan. Tentu ini menjadi penting buat saya karena kawan-kawan ini punya talenta bagus, punya pengalaman bagus, punya pengetahuan bagus, punya jejaring yang bagus, dan beberapa di antaranya sebenarnya sudah bekerja sama dengan saya untuk merumuskan beberapa hal yang penting untuk kita selesaikan dari PR besar yang ada di Republik ini. Pak, Bapak tadi dalam mengungkap ingin 1 putaran, bagaimana Pak? Pak, tadi Bapak di dalam Ya, bisa kita lakukan bertahap karena ini mesti dibaca lebih lengkap lagi dari pengumuman saya, dan dulu perlu mendapatkan perhatian yang bagus karena kita mendapatkan 1 dari demografi itu harus kita kelola dengan baik, dan investasi pendidikan kita mesti besar pada saat itu. Dan pendidikan yang bagus sampai ke infrastruktur juga mesti gurunya bagus, gurunya juga mesti diperhatikan. Kalau mereka ya seperti yang saya sampaikan tadi di ruangan, kira-kira lulusan 10 besar lulusan terbaik dari perguruan tinggi menjadi dosen, menjadi guru, rasanya hanya sedikit orang. Tapi kalau pendapatan mereka lebih bagus, menurut saya ini bagian cara kita satu menghormati guru, dan profesi ini menjadi profesi yang sangat bergengsi, apalagi kita bisa pendidikan. Makanya soal tadi kan Bapak mengaruh anti korupsi jadi salah satu fondasi ya Pak. Bapak ya, bagaimana melihat CPI Indonesia yang stagnan Pak? Karena kalau korupsi kita masih berjalan dan kemudian itu masuk dalam sebuah sektor-sektor, maka kita mau investasi, orang-orang juga akan malas. Kalau kita memberikan pelayanan masyarakat, yang ada bukan pujian tapi cacian, dan itu mesti disiapkan. 10 tahun kemarin saya di Jawa Tengah bahwa tagline tidak korupsi itu adalah sesuatu nilai yang kita coba praktekkan selama 10 tahun, mulai dari pendidikannya,
sampai pada penindakan. Dan kalau kita mau serius, maka itu menjadi penyakit yang harus kita atasi. Supaya regulasinya ditata, terus kemudian kelembagaannya, dan menempatkan aktor untuk bisa memimpin. Kalau setelah dukungan dari forum alumni ini, Ya, saya dengan teman-teman gubernur semuanya dekat. Dengan Pak Ganjar seperti apa Pak? Pak, soal dukungan dari Pemerintah harus segera turun tangan, jangan lama-lama, apalagi aparatur. Itu bisa menyelesaikan itu dengan sangat cepat. Ya. Kalau itu tidak bisa diselesaikan, itu nanti akan menjadi inspirasi untuk yang lain. Ya. Makanya untuk diselesaikan agar persoalannya dibuka begitu, dan beberapa aktornya saya kira bisa dipanggil. Di sana ada kepala daerahnya, di sana ada pengelolanya, gitu ya. Dan saya kira cepat. Kalau dari pengamat menyarankan untuk menghentikan perubahan. Yanti, pedagang kaki lima pemilik warung mie ayam Pak Bejo mengaku senang warung miliknya didatangi bakal calon presiden, baca pres. Ganjar Pranowo dan istrinya Siti Atikoh, Minggu, tanggal 17 September tahun 2023, pagi. Apalagi Ganjar dan istri menyempatkan diri makan mie ayam di warung miliknya. Menurut Yanti, Ganjar merupakan sosok yang baik dan rendah hati. Selain itu, dekat dengan rakyat. Rasa senang juga disampaikan, bulik yang tak melewatkan kesempatan untuk bersuah foto bersama Ganjar. Minggu pagi, Ganjar tiba-tiba mampir di warung mie ayam di Jalan Blora Menteng, Jakarta Pusat, usai jogging di acara Car Free Day, CFD, Minggu, tanggal 17 September tahun 2023. Kehadiran Ganjar bersama istri, Siti Atikoh itu membuat kaget sekaligus senang pemilik warung. Bukan hanya pemilik warung, keberadaan Ganjar juga membuat warga yang lain terkejut. Mereka tak menyangka bakal bertemu Ganjar di acara olahraga pagi itu. Warga pun berebut untuk bersuah foto. Ganjar terlihat ramah melayani foto bersama. Kesederhanaan Ganjar membuat warga tak canggung untuk meminta foto, menyapa bahkan hingga berteriak histeris. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengejutkan pedagang mie ayam pada Minggu 17 September. Ganjar bersama sang istri Siti Atikoh tiba-tiba mampir di warung mie ayam seusai lari pagi di acara Car Free Day di Jakarta Pusat. Kehadiran Ganjar bersama sang istri membuat kaget sekaligus senang pemilik warung. Tak hanya pemilik warung, warga sekitar pun turut heboh mengetahui hadirnya Ganjar Pranowo. Mereka tak menyangka bisa bertemu dengan bakal calon presiden di acara olahraga pagi itu. Kedatangan Ganjar dan sang istri menarik perhatian warga sekitar. Mereka berebut meminta foto, menyapa bahkan berteriak histeris. Kesederhanaan Ganjar membuat warga tak canggung